calon guru penggerak Angkatan 9 asal Kabupaten Muaro Jambi akan menyampaikan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Perkenalkan, saya Siti Muhibah dari SDN 116 Bukit Baling dan rekan saya Ika Putrisari dari SD 116 Bukit Baling dan rekan saya Ade Puspita dari SLB Negeri Muaro Jambi. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu Ade. Waalaikumsalam Ibu Siti. Bagaimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Iya. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Bu. Saya dengar Ibu nanti akan melakukan coaching ya Bu? Iya rencananya. Iya, bersama Ibu siapa Bu kalau boleh tahu? Bersama dengan Ibu Ika. Oh iya. Nah, sebelum melakukan coaching Bu, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan. Ya. Nah, yang pertama itu kita akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian, di mana nanti Bu, ketika coach dan coachee melakukan coaching, maka saya sebagai pengamat akan melakukan penilaian berdasarkan rubrik penilaian yang sudah ada. Yang pertama, apakah sudah sesuai dengan alur tirta? Selanjutnya, apakah telah mengajukan pertanyaan berbobot, dan apakah coachee merespon dan menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa ya Bu untuk menerapkan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Yang untuk pertanyaan pertama Bu, yang ingin saya tanyakan adalah kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan Bu? Nanti saya ingin mengembangkan kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, pertanyaan yang kedua Bu, tentang kompetensi yang spesifik yang ingin Ibu observasi itu kompetensi apa Bu? Kompetensi spesifik yang akan saya kembangkan adalah mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot Bu. Oh iya begitu. Nah Bu, kemudian pertanyaan yang terakhir Bu, indikator ketercapaian dan tujuan yang ingin dicapai atau yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini apa Bu? Tujuan yang ingin saya capai bersama dengan coach saya adalah menemukan solusi dari permasalahannya sendiri atau dengan menemukan langkah-langkah dari permasalahannya itu. Oh iya, baik Bu. Demikian dulu ya Bu percakapan praobservasi kali ini. Silahkan Ibu melakukan coaching bersama coach Ibu. Oh ya, terima kasih ya Bu atas kesempatan dan waktunya. Oh iya, sama-sama Bu. Semoga membuahkan hasil ya Bu sesuai dengan tujuan yang Ibu harapkan. Ya, semoga. Iya, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Ade. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Ika. Begini Ibu, sebelumnya kan saya sudah memberi kabar kepada Ibu Ya. bahwa saya minta waktunya sebentar untuk meminta solusi atau berbagi atas permasalahan saya yang saya hadapi di kelas. Apakah Ibu punya waktu Ibu atas itu? Oh iya Bu Ika, ya saya tadi baru ingat juga ya bahwa kemarin kita sudah berjanji ya bahwa Iya. hari ini kita akan sedikit berbincang-bincang mengenai permasalahan Ibu Ika di kelas. Oke, silakan Bu Ika, bagaimana? Seperti ini Ibu, di kelas yang saya ampu itu ada salah satu anak Ya. yang sulit sekali memahami materi, dan juga dia itu sulit sekali bersosialisasi terhadap temannya, sehingga dia lebih kebanyakan itu sendiri terus dalam pembelajaran pun dia tidak, kurang sekali aktifnya itu seperti itu Ibu. Seperti itu. Jadi permasalahan Ibu Ika adalah salah satu murid di kelas Ibu Ika itu lebih suka sendiri dan menyendiri gitu ya. Kalau saya boleh tahu Bu Ika, apa yang Ibu Ika harapkan dari percakapan kita hari ini? Ya, yang saya harapkan dari percakapan kita hari ini yaitu Ibu, saya menemukan solusi atas permasalahan yang
saya menemukan langkah-langkah bagaimana seharusnya saya menghadapi anak itu, biar dia bisa berkolaborasi dengan temannya, bisa bersosialisasi dengan temannya, dan dia pun bisa lebih aktif dalam proses pembelajaran. Itu yang saya harapkan. Sangat bagus ya harapan Ibu ke depannya untuk murid tersebut. Kemudian Bu, kalau saya boleh tahu, untuk saat ini dengan kondisi yang seperti itu, kalau dinilaikan atau diskalakan dengan rentang nilai 1 sampai 10, menurut Ibu kira-kira berada di nilai berapa? Kalau saat ini saya ratakan nilai itu berada di angka 5 ya Ibu ya. Kalau 5 berarti memang masih ini sekali ya Bu ya. Iya Ibu, benar sekali. Kemudian nantinya berapa rentang nilai yang ingin Ibu capai setelah kita menemukan solusi dan Ibu melaksanakannya dari percakapan kita hari ini? Skala nilai yang ingin saya capai itu berada di angka kira-kira 8 ya Ibu, sehingga itu bisa perubahannya itu bisa pesat sekali. Itu yang saya harapkan Ibu, skalanya lebih besar. Oke, jadi bisa saya tangkap bahwa harapan Ibu ke depannya untuk murid tersebut adalah sangat bagus ya, sangat tinggi harapan Ibu untuk itu. Kemudian Bu, untuk permasalahan yang tadi sudah Ibu ceritakan, apakah Ibu sudah menemukan atau sudah melaksanakan langkah-langkah supaya anak tersebut tidak lagi sering menyendiri? Langkah yang sudah saya lakukan, saya menerapkan pembelajaran berkelompok Ya. di mana dia bisa bersosialisasi dengan temannya, dan di dalam kelompok kecil tersebut saya mengharapkan dia lebih aktif, dia bisa berbagi ide dalam kelompok tersebut. Itu yang saya lakukan. Oh ya, jadi sebenarnya yang sudah Ibu lakukan sangat banyak ya dan sangat bervariatif. Kemudian apakah dengan langkah-langkah yang sudah Ibu ambil itu anak tersebut sudah berubah? Setelah saya amati nih Bu, setelah apa yang saya lakukan dengan menerapkan pembelajaran berdiskusi berkelompok tersebut, Ya. ada perubahan, sehingga dia merasa lebih akrab kepada temannya, sehingga dengan berkelompok tersebut dia bisa lebih memahami materi karena dia bisa berbagi dari kelompoknya masing-masing. Oke, sebenarnya sudah sangat bagus ya, sudah ada perubahan dari itu. Kemudian Bu, selain langkah-langkah itu, langkah apa saja atau langkah kedepannya apa juga yang sudah Ibu lakukan? Langkah kedepannya yang ingin saya terapkan Ibu, selain diskusi kelompok seperti itu, saya juga ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi mungkin, karena bisa pembelajaran itu bisa menyesuaikan kebutuhan murid masing-masing, entah itu dari minat dia. Mungkin kalau kita menerapkan pembelajaran berdiferensiasi itu lebih berpihak kepada murid ya Ibu. Iya. Kita bisa melihat kebutuhannya. Misalnya dia, kalau dia suka menggambar, saya akan lebih ke minatnya, biar dia lebih gampang memahami materi dengan pembelajaran berdiferensiasi tersebut. Oke. Dengan kata lain bisa saya simpulkan bahwa langkah berikutnya yang ingin Ibu ambil adalah melaksanakan pembelajaran secara berdiferensiasi seperti itu ya. Kemudian Bu, sesudah Ibu langkahnya Ibu tentukan, kira-kira kapan Ibu ingin memulainya? Iya, kira-kira itu minggu depan mungkin bisa saya terapkan ya Ibu. Itu ada pembelajaran matematika Ya. saya bisa menerapkan di situ. Dia belajar berhitung menggunakan media atau menggunakan lingkungannya, dan dia juga bisa di situ saya terapkan berhitung. Ini kelas rendah ya Ibu ya. Dia bisa berhitung dengan minatnya, misalnya menghitung gambar atau mewarnai gambar dari hitung-hitungan, menggunakan penjumlahan dengan menggunakan gambar Ibu. Baik sekali harapan Ibu ya. Dengan pembelajaran tersebut, semoga dengan langkah itu yang Ibu ambil itu, murid tersebut kedepannya dapat berkolaborasi dengan teman-temannya,
tidak lagi menyendiri. Kemudian Bu, setelah Ibu ingin menerapkannya besok, kemudian juga dengan metode yang sangat bervariatif tadi, apa harapan Ibu ke depannya untuk murid tersebut? Harapan saya ya Bu ya, saya mengharapkan murid tersebut bisa berkolaborasi, bisa berbaur dengan temannya, dan dia bisa memahami materi sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Baiklah, harapan Ibu sangat begitu tinggi untuk murid tersebut. Jadi Bu, semoga Ibu dapat melaksanakan apa yang menjadi harapan Ibu tadi. Kemudian juga apakah Ibu sudah menemukan solusi dengan bincang-bincang kita hari ini? Saya rasa sudah ya Ibu ya. Terima kasih sekali Ibu atas waktunya. Karena dari perbincangan yang kita lakukan ini, saya menemukan, saya rasa apa yang saya akan lakukan ke depannya itu lebih terarah Ibu. Terima kasih sekali atas waktunya Ibu. Ya, sama-sama Bu Ika. Semoga kedepannya Ibu bisa menerapkan langkah-langkah lagi yang lebih baik untuk murid-murid Ibu, dan insya Allah nanti juga kalau Ibu ingin berbincang-bincang lagi, saya insya Allah juga akan meluangkan waktu untuk Ibu. Sukses kedepannya Bu Ika ya. Iya Ibu, terima kasih sekali atas waktunya Ibu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ibu Ade. Waalaikumsalam Ibu Siti. Iya, Ibu tadi sudah melakukan coaching ya Bu bersama Ibu Ika. Iya Bu. Iya, sebelum penutupan ini Bu, saya akan melakukan percakapan pasca observasi. Nah, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan Bu setelah melakukan coaching. Yang pertama adalah apa saja yang sudah Ibu lakukan terkait dengan indikator ketercapaian yang Ibu inginkan. Ya Bu, saya tadi sudah melakukan coaching bersama dengan Ibu Ika, dan saya juga sudah menggunakan alur tirta. Kemudian juga sudah menanyakan tujuan dari percakapan kami, kemudian mengidentifikasi masalahnya, juga sudah merencanakan aksi untuk kedepannya, kemudian juga tanggung jawabnya, dan sehingga alur tersebut bisa menggali coaching saya untuk menceritakan permasalahannya serta menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Ya Bu, baik sekali ya Bu. Saya sebagai observer juga telah mengamati hal tersebut, di mana Ibu sudah melakukan percakapan coaching dengan menggunakan alur tirta, sudah mengajukan pertanyaan berbobot, dan juga coaching Ibu Ika sudah dapat menemukan solusi dari permasalahan yang sedang beliau hadapi, di mana ada permasalahan terkait muridnya di kelas, bahwasanya murid tersebut sulit untuk menerima materi pembelajaran yang beliau berikan. Nah, selanjutnya Ibu juga sudah menerapkan prinsip coaching dengan baik, di mana Ibu sudah memenuhi prinsip coaching. Nah, selanjutnya Bu, pertanyaan terakhir. Sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi Bu yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil dari melakukan coaching Ibu bersama Ibu Ika tadi? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah ingin lebih memahami alur tirta tersebut, sehingga saat melakukan coaching lagi saya akan melakukan menjadi jauh lebih baik daripada yang saya lakukan hari ini. Oh iya, baik sekali ya Bu. Harapan kita ke depannya ketika kita melakukan coaching lagi, maka coaching itu dapat berjalan lebih baik lagi ya Bu. Iya Ibu. Ya. Demikian dulu Bu observasi saya kali ini, dimana sudah saya awali dengan pra-observasi, kemudian observasi, dan pasca observasi. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.